Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Wa ja'ala lahum shauma ramadhana wa afṭar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Ar-Raudhah, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Senin kemarin, kita bersama-sama telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sebuah kemenangan, di mana kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu dengan hari kemenangan, hari di mana kita diharamkan di dalamnya untuk berpuasa, dalam rangka meneguhkan dan menguatkan bahwa hari tersebut adalah hari kemenangan bagi umat Islam, tidak terkecuali. Bahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri pun, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah dalam rangka untuk bisa berbagi kepada sesama, untuk bersama-sama menikmati dan merayakan hari kemenangan tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami khatib, di samping berwasiat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pun mengajak kita bersama untuk bertadabbur surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya kurang lebih, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Di dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit dan beberapa tafsir yang lain, makna dari takbir di atas adalah takbir yang disunahkan pada saat hari Idul Fitri,
sebagaimana diyakini oleh kebanyakan para ulama. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Melafalkan takbir dengan begitu lantang harus diiringi dengan wujud penghambaan bahwa Allah lah yang maha besar, kita sekecil-kecilnya. Dalam arti lain, kita adalah makhluk yang serba terbatas karena saking kecilnya. Dengan merasa diri bahwa kita ini kecil, wujud penghambaan kita kepada Allah yang maha besar sebagaimana dilafadzkan ketika kita melantunkan takbir pada hari itu. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha besar, sementara yang lain, apalagi diri ini, kecil. Maka sudah sepatutnya kita menyembahnya, mengikuti aturan yang ditetapkannya. Takbir tersebut sebagai bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kita, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur sebagaimana penekanan pada akhir ayat tadi. Sebab tujuan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini tidak lain adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terbilang itu, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Bahkan mungkin Allah karuniakan kepada kita ihsan. Nikmat juga dalam bentuk kita bisa melaksanakan ketaatan, bahkan meninggalkan sebuah kemaksiatan. Tujuan kita diperintahkan berpuasa, pada akhirnya menjadi orang yang fitrah pun berarti sebuah kesucian atau asal mula kejadian ataupun agama Islam itu sendiri. Dalam arti kita kembali kepada agama Islam, kita kembali suci, kita kembali menjadi orang-orang yang bersih tanpa noda-noda dosa. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah wa fi riwayatin 'alal millah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Artinya, tidak sekali setiap manusia yang terlahir kecuali dalam keadaan suci atau fitrah, atau dalam riwayat lain dalam agama Islam. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap malam di bulan Ramadan ada banyak orang yang dibebaskan dari api neraka. Di akhir Ramadan bahkan lebih banyak lagi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Puncaknya adalah ketika kita memasuki Idul Fitri, maka diharapkan kita adalah bagian dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka tersebut. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersyukur bukan sekedar melafadzkan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Lebih dari itu, bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Kita telah melaksanakan sholat tarawih dan witir. Hal ini perlu dilanjutkan setelah Isya di hari-hari berikutnya. Tidak ada tarawih, witir tetap disunahkan. Kita yang telah terbiasa meningkatkan tadarus Al-Quran, ada yang sudah sekali khatam dalam satu bulan Ramadan, ada yang sampai 2, bahkan 3, bahkan mungkin berkali-kali, perlu diteruskan. Selain terus memperbaiki bacaan Al-Quran agar semakin baik didengar dan sesuai dengan kaidah tajwid, kita juga perlu memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran untuk mendalami makna-makna yang dikandungnya. Hal ini agar kita bisa mengamalkan dan menjadikan kita terbentuk perilaku kita lebih baik ke depannya. Sebab sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa syukur berarti menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan sang pemberinya, yaitu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lisan melafadzkan hamdalah, hati meyakini bahwa hakikat dari segala karunia adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata, serta anggota tubuh lainnya memaksimalkan nikmat-nikmat tersebut dengan menjalankan ketaatan serta meninggalkan kemaksiatan. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika kita berpuasa juga kita diajarkan untuk berempati kepada sesama, wabil khusus kepada rekan-rekan kita, saudara kita yang kurang beruntung dari golongan fakir dan miskin. Tak ayal kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah
Tentu yang diharapkan tidak selesai sampai di sana saja, melainkan empati, simpati dan perhatian kita kepada sesama haruslah terus terjaga dengan senantiasa saling berbagi. Begitulah hakikat kita beridul fitri. Idul fitri bukanlah akhir dari Ramadan. Idul fitri justru menjadi momentum pelanjut dari kebaikan-kebaikan yang telah kita torehkan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala memang sudah diampuni kiranya, tetapi hubungan dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, saudara, kerabat, tetangga dan handai tolan yang kita kenal. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat hadaniyallahu wa iyyakum ajmain, marilah kita teruskan perjuangan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kelanjutan itu tidak lain sebagai bentuk rasa syukur kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan begitu, tujuan puasa kita semua yakni menjadi orang yang bertakwa insya Allah dapat terwujud jika amalan-amalan baik tersebut dapat kita lanjutkan tidak hanya di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.